Tiba-tiba si paling ngerti, sedang sekali muncul orangnya 58%. Curang ini. Anjing ya. Lucu kali lah. Tiba-tiba curang. Hai para pendukung Prabowo Gibran yang berbahagia, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian tetap berpegang teguh pada pilihan. Karena di kesempatan kali ini Ujang Halu akan mengajak kalian nonton bareng beberapa video cuitan dari warganet para pendukungnya Prabowo Gibran yang memberikan selamat atas keberhasilan Bapak Prabowo yang mengungguli Capres 01 dan Capres 03. Tapi bisa-bisanya warganet ini ngasih selamat kepada Bapak Prabowo sambil ada selepetan-selepetan kepada para pesaingnya Bapak Prabowo ya. Nah, seperti apakah videonya? Mari kita kenyot. Lapor Jenderal, tugas saya sebagai rakyat sudah selesai. Main film nih. Suara saya satu keluarga hanya untuk Bapak Prabowo Subianto. Semoga Bapak terpilih menjadi Presiden 2024. Amin. Saya hanya rakyat kecil, Pak. Saya titipkan negeri ini, bangsa ini, negara ini kepada Bapak. Semoga Bapak menjadi Presiden 2024. Amin. Yang baik, yang amanah, yang sayang sama rakyat Bapak. Tulus banget. Prabowo, sebagai anak Indonesia, tugas Asik. kami mendukungmu setelah selesai Pak Prabowo. Tapi ingat, ini awal perjuanganmu jadi presiden, Pak Prabowo. Karena apa? Kami tidak butuh janji manis. Yang kami butuhkan bukti nyata. Bocil pun ikut bercuit. Ya ampun, ternyata kita semua kena tipu nih. Aduh, di prank deh kita. Ternyata makan siang gratis baru terrealisasi di 2029. Itu kan yang lo mau ngelihat reaksi gue kayak gitu. Gitu loh. Sebenarnya gue udah gak mau banget ya ngeladenin lo pada nih. Tapi ya kali ini gue harus jelasin. Karena kemarin rame juga tuh di konten gue yang ngebahas soal makan siang gratis. Anggarannya besar banget. Dari mana uangnya? Gak make sense tahu. Iya emang gak make sense kalau nih misalnya Pak Prabowo jadi presiden nih, udah menang, udah ditetapkan pemenang gitu dari KPU. Ya habis dia dilantik, besoknya tuh program jalan semua. Besoknya tuh program jadi seluruh Indonesia menikmati. Itu gak make sense emang. Gini ya tuan-tuan dan nyonya-nyonya semua, semuanya itu ada tahapannya, bertahap. Kalau langsung instan mulu. jadi jebret, gue juga mempertanyakan uangnya dari mana. Kok bisa, malah aneh. Nih gue tampilin, dibaca, dipahamin. Di situ terbilang target untuk 82,9 juta anak. Lo pada tahu target gak sih? Di garis bawah itu target. Jadi artinya 82 juta anak itu target mereka. 82 juta anak itu 100%-nya. Ya untuk mencapai 100%-nya itu bertahap. Sekarang gue tanya deh sama kalian, program pemerintah mana yang sekarang rencana ini besok udah berjalan langsung tuh? Program pemerintah mana? Nggak ada tuan-tuan nyonya-nyonya. Jadi di tahap awal itu hanya beberapa persen yang tercapai. Nah puncaknya di 100% yaitu di 2029. Dan kalian juga harus mengerti apa yang dimaksud skala prioritas dan prioritas. Itu beda ya. Dan mereka di situ menyebutkan skala prioritas mereka itu adalah kasih makan siang gratis ke anak-anak yang berada di daerah pelosok yang sangat-sangat membutuhkan program itu. Dan gue juga berharap dikasihnya orang-orang yang paling butuh di antara yang lain. Makanya kalian tuh jangan terpaku sama satu prokernya Pak Prabowo doang. Banyak program unggulan lainnya. Denger tuh. Satu-satu diwujudin. Semuanya akan berjalan, cuman bertahap. Makanya kalau baca artikel, baca berita nih, jangan cuma judulnya doang. Dibaca tuh isinya sampai bawah, scroll. Budayakan membaca. Kalian itu terlalu berisik, tapi kosong, nggak ada isinya. Gue aja nggak pernah berisik tuh.
Gila ini. Paslon kalian menyebutkan saya akan membangun 40 kota setara Jakarta. Nggak berisik gue. Padahal menurut gue itu nggak make sense. Nggak masuk akal di gue. Ya, thank you. Wih. Saya pikir setelah pemilu selesai, saya nggak mesti harus ngejelasin orang-orang yang macam begini lagi. Orang-orang yang hanya baca headline-nya berita tanpa mendalami isi beritanya dan mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi dengan headline-nya itu. Jadi berita itu fokusnya tentang apa. Aduh, untuk masalah makan siang gratis ini saya kutip visi misinya Prabowo Gibran deh. Beginilah kalau orang-orang yang minim literasi, jadi nggak mau cari tahu sih apa sebenarnya. Ini di halaman 23 dari visi misinya Prabowo Gibran, bahwa di sana di paling bawah dikatakan program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada 2029. Untuk mengerti bahwa program ini dananya akan diambil dari APBN. Dan APBN kita di 2024 itu udah set, dan itu udah di set sama timnya Pak Jokowi, pokoknya dari pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi seandai kata pun Prabowo nanti naik di Oktober, ya hanya melanjutkan yang sudah ada. Mungkin bisa mengalokasikan dananya, tapi tidak bisa full. Mulailah dilakukan secara bertahap. Nah, jika nanti APBN 2024 sudah selesai, nanti kan ada pengajuan anggaran lagi untuk 2025. Dan dari situ nanti mulailah dimasukkan alokasi dana untuk program ini, walaupun tidak bisa 100% karena terbatasnya APBN-nya kita. Karena kalau misalnya APBN 100% digunakan untuk program ini, maka program-program pemerintah yang lain akan bisa terbengkalai. Jadi, kenapa program ini tidak bisa dijalankan 100% langsung? Satu alasan yang pasti itu karena adanya keterbatasan anggaran. Gue tadi sempat baca, Mindra itu ada komen bahwa kalau misalnya jalankan 100%, maka APBN akan kolaps. Karena kita harus sadar diri juga berapa pendapatan negara kita, berapa kita bayar pajak, seperti itu kan. Dan cara untuk ngatasinnya adalah dilakukan program ini secara bertahap, diberikan stimulus perlahan gitu loh. Ketika nih, anggap saya kasih contoh, ada orang yang baru memulai usaha, modalnya kan kecil. Nah, ketika dia mulai menjalankan usahanya, perlahan usaha itu berkembang, lama-lama modal itu diputar, dan makin lama usahanya makin besar. Begitu juga dengan program ini. Stimulus yang diberikan perlahan, dan lama-lama dari stimulus itu UMKM mulai bergerak, mulai ada penghasilan, dan itu akan return ke pajak, dan daripada pendapatan pajak yang bertambah, jadi dana ini akan dialokasikan lagi kepada program ini. Jadi akan terus berputar, semakin lama semakin besar, dan itu diekspektasi di 2029 gitu. Jadi semoga sampai sini paham ya. Dan please nggak usah underestimate program dan segala macam. Sekarang kita saatnya ngerjain ini bareng-bareng supaya Indonesia bisa makin maju. Cerdas. Kalian tahu nggak kenapa Pak Prabowo menang jadi presiden? Menang pilpres. Ingat, itu karena doa yang mustajabah dari pendukung-pendukung 01. Lah, kok gitu? Bisanya? Ya iyalah. Coba lihat, setiap pendukung 02 mengupload tentang Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo menjadi presiden. Prabowo presiden 2024. Buktinya pendukung 01 selalu komen, amin, amin, amin. Dan itu ribuan yang komen. Dan alhamdulillah diijabah oleh Allah. Jadi yang jadi presiden Pak Prabowo. Jadi udah, intinya kalian gak usah ribut, gak usah bertengkar. Kita ini Indonesia. 01, 02 damai. 02 menang berkat doanya 01. Selengean maksudnya. Amin ya Allah. Aduh. Gimana? Ngaruh? Ngaruh nggak film-film kita itu? Dan abah-abahan. Udah kelar main abah-abahannya? Udah kelar? Hah? Habis ini mau pakai istilah apa lagi? Hah? Makanya, walat kan pendukungnya. Jangan kebiasaan ngata-ngatain orang tolol, orang goblok, orang bodoh, orang nggak berpendidikan, kayak nggak orang kuliah, nggak berintelektual, nggak ngerti etika. Itulah kebiasaan. Ngerasa paling paham dunia.
tiba-tiba si paling ngerti, sedang sekali muncul orangnya 58%. Curang ini. Anjing ya. Lucu kali lah. Tiba-tiba curang. Ya. Padahal samanya balance. Yang sini ada kecurangan, yang sini juga ada kecurangan. Yang aku lihat sekilas ya dari sosial media. Makanlah sedikit, nanti sakit. Putus asa pendukung Prabowo hanya bisa joget-joget, gak bisa nunjukin prestasi capres andalannya. Pendukung Prabowo dengerin tuh apa kata mbaknya. Prabowo mah nggak ada prestasinya, nggak ada yang dibanggakan, modalnya joget-joget doang. Lihat tuh mbaknya. Mending kita pilih capresnya mbak ini, lebih banyak prestasinya. Salah satunya apa? Menjadi seorang prajurit terbaik, menjadi seorang jenderal Kopassus, bahkan menjadi seorang menteri terbaik Indonesia dan gak pernah. Bahkan menjadi seorang menteri terbaik Indonesia dan gak pernah dipecat. Betul kan Mbak? Iya. Daripada Prabowo nggak ada prestasinya. Prestasinya apa? Paling membangun tubuh bambu yang cuma sebentar doang. Terus apalagi membuat gorong-gorong atau yang dikatakan parkir air. Bagus kan prestasi, yang jelek kan prestasi Prabowo. Terus apalagi merubah rumah sakit menjadi rumah sehat. Prestasi apaan tuh? Prabowo nggak ada apa-apanya. Mendingan itu prestasi capres mbaknya ini. Padahal Anies unggul di semua TPS. Nggak sekalian aja lu seluruh dunia, di seluruh alam gaib, di seluruh planet Pluto. Anak-anak abah, udah yuk, capek, ikhlas menerima kekalahan. Ini gue voting ya, coba lihat postingan gue sebelumnya. Kalian bisa lihat nilai sendiri deh, yang milih 01 sama 03. Itu banyak apa enggak? Kalian juga harus tahu ya, silent majority itu tuh bener-bener ada. Orang-orang nggak berkoar-koar, tiba-tiba boom. Itu udah gue bilang. Tapi emang bener sih, orang kalah itu pasti ada aja nyari alasan guys. Udah yuk hargainya orang-orang KPPS yang sampai begadang, yang udah menjalankan tugasnya dengan baik. Karena di setiap TPS tuh pasti ada saksinya guys. Jangan ngelihat kecurangan dari 02 aja. 01 tuh yang gue lihat juga ada kecurangan yang ditusuk-tusuk pakai dia ngomong bismillah, bismillah. Sampai nusuk-nusuk 01. Dan 03 juga ada kecurangan di luar negeri, di Taiwan. Tapi kalau Allah udah berkehendak lain... Iya dong, jengkel dong. Orang udah tahu itu tempatnya banteng loh. Terus apa? Jadi saya bilang gini aja, Pak Jokowi juga udah begini. Pap. Kayaknya ke Jawa Tengah gimana Bu? Kalem. Saya bilang, Pak, kalau dia nggak ada musuh, namanya juga banteng Pak. Dia ngerumput Pak. Dia cari, dia makan. Nanti Pak, ketum turun ke Jawa Tengah. Saya cuman perintahnya gini, hei, kalianku banteng apa udu, gitu kan? Iya, langsung banteng Bu, gitu. Kalau ngono berhenti merumput, gosok tanduk kamu. Iya dah, langsung pak. Kenapa paslon 02 tinggi? Tapi PDIP di Pileg juga tinggi. Izin stats ya. Jadi beberapa hari sebelum aku mau nyoblos, itu ada tim sukses dari PDI Perjuangan khusus untuk caleg DPR RI. Ngomong, Neng, jangan lupa pilih yang ini ya. Untuk dapil Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Hongkong dan sekitarnya kalau nggak salah. Nah karena aku pemilihnya di Jakarta Selatan, aku iyain, oke, karena aku merasa nggak apa-apa lah PDI Perjuangan, karena kan aku pilih Ganjar Mahfud, itu pilihan aku gitu, calon presidennya. Iseng aku nanya, berarti kalian Ganjar Mahfud juga? Enggak, kita kalau presiden pilih Prabowo. Jadi ternyata banyak yang demikian, makanya kaget banget. Jadi militansi dari pendukung PDI yang datang ke lapangan itu benar-benar PDI untuk caleg. Tapi kayaknya aku mencurigai tidak untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud.
Itu sedih loh. Sebenarnya sedih. Aku sebagai pendukung Pak Ganjar itu sedih. Karena mencoba mengimajinasikan perjuangan mereka gitu. Kayak lari-larian sendiri mungkin seperti itu. Apa mungkin karena sudah terdistraksi, kan biasanya kan pemilihan presiden terpisah gitu kan. Terus sekarang kan mesti rame-rame, jadi kayak terdistraksi begitu. Kepentingan caleg juga dia mau cari suara, terus gimana juga dia mau sosialisasi ini. Sementara benturan-benturan banyak seperti itu. Ini kan tidak mengurangi investigasi tentang kecurangan-kecurangan. Tapi ini saya mau bicara realnya. Makanya Bali, makanya Jawa Tengah, kemudian tempat-tempat yang istilahnya itu kandang banteng, tetap menang partainya. Tapi untuk Pak Ganjar Mahfud sangat-sangat memprihatinkan gitu, seperti itu. Dan saya berharap sih ini pelajaran berharga ya. Pelajaran yang sangat berharga gitu. Saya juga tidak bisa menuduh siapa, tapi memang sebagai masyarakat itulah yang kami nilai gitu. Seperti itu. Nggak tahu ya apa itu sekjennya Ibu Mega atau dan lainnya. Tahu nggak itu seperti itu yang terjadi di lapangan. Jadi kayak menurut aku kayak misalnya Mbak Puan dia kerja cari masaknya di mana-mana gitu. Ini coblos Puan. Mungkin ya dia omongin Puan. Dia lupa mensosialisasi Pak Ganjar. Sementara ke Pak Ganjar kan dia sosialisasi ke seluruhnya, itu bukan dia sebagai caleg, tapi dia sebagai presiden. Jadi kayak pemilu kali ini sebenarnya karena dia satu itu kayak semacam terdistraksi gitu. Itulah yang menyebabkan akhirnya hasilnya sedemikian itu. Nah kalau dari pengamatan saya sih itu sih. Nah ada alasan-alasan sih kenapa orang pilih Prabowo tapi itu di VT sebelumnya. Thank you. Ya kan, mereka ngucapin selamat tapi sambil ada selepetan kayak gitu. Bisa-bisanya mereka ini ya. Oke, hiburan ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Semoga kalian terhibur. Sehat selalu, lancar rezeki, selamat beraktivitas. Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.